Masyarakat juga harus diberikan pemahaman. Ini sebagian besar juga masih belum bisa memahami Oke. di mana letak permasalahan perdata, Nah, di mana permasalahan pidana. oke. Dan ada yang beberapa masyarakat konsultasi ke kita, ternyata itu adalah perkara perdata, dia mau memasukkan perkara itu ke pidana. Nah, tidak Oh, masih sembarangan. blunder berarti ya? Iya, Oke. syaratnya itu harus dahulu dibedakan Mhm. mana perdata dan mana pidana. Mhm. Ketika ada permasalahan perdata, kita buat laporan ke kepolisian terkait dengan dugaan tidak pidana, ini nggak masuk. Ya, nanti error in persona artinya salah orang dan salah kewenangan pengadilan. Nah, ini yang berbahaya terhadap gugatan yang nanti dapat ketika membuat laporan polisi terkait dengan dugaan pidana padahal dia ada perkara perdata yang berdampak kepada laporan ditolak, tidak diterima karena kompetensi kepolisian bukan untuk menangani permasalahan-permasalahan perdata. Nah, itu dia. Oke, oke, oke. Sebenarnya membedakannya ini gampang sekali. Apa tuh? Kalau perkara perdata pasti permasalahan yang ingin diperkarakan adalah terkait dengan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketika permasalahannya pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau perdata itu kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, gugatan ke pengadilan negeri tingkat pertama. Jadi namanya gugatan. Jadi kalau mau mengajukan gugatan ke kantor polisi kurang tepat. Nah, jadi kalau gugatan itulah bahasanya adalah terkait dengan permasalahan perdata. Ada dua biasanya itu, Jess. Oke, oke. Dan ini perkara perdata ada dua bentuknya, yaitu adalah perbuatan melawan hukum, dan yang kedua adalah wan prestasi atau ingkar janji. Misal Berhubungan dengan hukum perjanjian minggu lalu yang kita bahas ya, ya, Bang? itu perkara perdata. Kalau perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya misal pencurian, ya. Ada pidana khususnya, tidak pidana korupsi. Tidak pidana khususnya adalah tentang lingkungan, gitu kan, hukum kehutanan, gitu. Dan kemudian ada pembunuhan, pemerkosaan, dan ada juga yang kita dapat bedakan adalah perbuatan pidana itu bentuknya, kalau kami bahasa hukumnya delik. Delik itu bahasanya adalah perbuatan dugaan tindak pidana, delik biasa satu dengan delik aduan. Nah, delik biasa apa? Yang tadi itu bisa saja dia adalah pembunuhan, ya, pencurian. Ingat, pencurian kalau dia diadukan oleh keluarganya, misalkan Jesse punya anak nih, misal anak Jesse mencuri uang, lalu Jesse merasa keberatan, lalu Jesse ingin melaporkan kepolisian akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Jesse. Berarti deliknya adalah delik aduan. Delik aduan dan bisa dicabut. Oh, jadi delik aduannya bisa dicabut. Kalau delik biasa nggak bisa dicabut berarti? Nggak bisa dicabut. Oh, begitu. Kalau delik aduan ini bisa dicabut. Misalkan pencemaran nama baik juga itu bisa kita cabut. Kemudian fitnah, gitu kan. Kalau sudah ada ini deal sama deal dengan aduan dan pelapor ya? Ya, dengan syarat dari misalkan hari ini tindak pidananya, dugaan tindak pidananya paling lama 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan itu tidak bisa lagi dilaporkan sebagai delik aduan. Delik aduan ini adalah ketika ada permasalahan hukum antara kita dengan salah satu anggota keluarga misalnya. Misalkan keluarga. Rekan kerja bisa nggak tuh delik aduan masuk, Bang? Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau ya? pencemaran nama baik boleh, bisa diadukan. Dan Oke. Dan dia harus 6 bulan paling lama setelah itu. Dan setelah dilaporkan paling lama 3 bulan. Kalau mau dicabut silahkan. Kalau tidak lebih dari 3 bulan dilanjutkan perkaranya ke perkara yang lebih serius, yaitu di pengadilan. Yang selanjutnya delik aduan ini bisa saja perzinahan. Perzinahan. Misal ada suami mempergoki istrinya berzina dengan, ini kita bukan bicara porno ya, ini kan bicara hukum. Oh iya, tidak ada pornografi dalam hukum saya rasa. Ada. Jadi pada saat suaminya mempergoki istrinya melakukan dugaan perzinahan, dia laporkan ke kepolisian. Itu bisa ya? Itu delik aduan. Oke. Delik aduan. Baik. Dan paling lama 3 bulan dia bisa sebelum persidangan dia justru sebelum persidangan perkara boleh dicabut. Saya cabut. Kalau biasa tidak bisa. Misalkan perampokan, pembunuhan,
dan sejenisnya, dan itu tidak bisa dicabut karena itu merupakan delik biasa. Nah, delik aduan dengan delik biasa juga cara prosesnya berbeda. Delik aduan mesti kita adukan dulu, baru polisi bisa melakukan tindakan, upaya-upaya untuk penindakan berdasarkan hukum acara pidananya. Berarti kalau tidak diadu, ya polisi tidak akan memproses. Tidak akan proses. Baik. Kemudian kalau delik biasa tanpa ada aduan, polisi bisa melakukan upaya hukum terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah, begitu bisa melakukan tanpa. Kenapa ini delik biasa ini menjadi sebuah harus dilakukan upaya tindakan oleh pihak kepolisian? Karena kalau dilakukan pembiaran dapat berbahaya. Kenapa? Karena perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban daerah, mengganggu ketertiban nasional, mengganggu ketertiban umum, ya, itu dia bentuk perbuatan pidana, dan dia dapat mengganggu kewibawaan negara. Misal di Pekanbaru banyak begal, kan nggak nyaman tuh kan kalau kita mau keluar rumah. Benar. Kan nggak nyaman kita mau pulang kerja malam. Kan nggak nyaman tuh kalau kita mau melakukan ya hal-hal yang dapat membahayakan diri kita. Kok kita tinggal di daerah kita, Kota Pekanbaru, kita kok merasa tidak nyaman gitu. Berarti ini kan mengganggu kewibawaan negara akibat Pekanbaru dalam kondisi darurat tidak aman. Negara dalam hal ini peran kepolisiannya tidak di situ. ada. Ya, peran kepolisiannya negara. Jadi kepolisian harusnya melakukan upaya agar kondisi kota lebih aman lagi. Lakukan upaya penindakan, penertiban terhadap begal-begal. Masa ada pembunuhan dibiarkan kan gitu kan, rasa nggak nyaman. Jadi bahkan ada aduan pun polisi langsung bertindak di delik biasa ini ya. Ya, saya sempat malu dulu pernah baca, saya masih jadi jurnalis dulu itu. Ada seorang turis Australia jalan di Jalan Tuanku Tambusai. Waktu itu masih musim begal itu, geng-geng motor. Geng-geng motor itu. Jadi siang bolong dia di begal pas di Jalan Tuanku Tambusai dalam keadaan dia hanya ingin berjalan-jalan lah waktu itu, ingin tahu tentang Kota Pekanbaru. Diambil tasnya, dirampas, dia lari gitu kan si pelakunya. Lalu ini kan mencoreng nama baik Kota Pekanbaru. Anggap saja si turis dari Australia itu baru pertama datang Pekanbaru. Lalu nilai pertama terhadap Kota Pekanbaru ini adalah kota begal. Waduh. Kota tidak aman, kota tidak nyaman. Dia sampaikan ke saudara-saudaranya, ke daerah-daerahnya. Secara otomatis ketika dia sampaikan pemberitaan ini, orang enggan toh datang ke sini. Bisa jadi seluruh warga Australia memblacklist kota kita gitu ya. Bisa akibat dari kok siang bolong gitu. Biasanya namanya rampok, begal dan lain itu kan malam gitu. Kenapa? Supaya tidak tahuan itu. Ya kalau siang aja udah begitu, apalagi malam logikanya. Malam. Padahal memang waktu itu malam sedang berbahaya juga. Iya. Pas di depan MTQ ingin mengambil motor, ya Purna MTQ Jalan Sudirman itu, ketika begal ingin ngambil motor, nggak segan-segan dia putuskan tangan kita si membawa motor untuk dengan menggunakan senjata tajam untuk mengambil motor. Baik. Warnet waktu itu hampir tiap malam ada warnet. Itu tahun 2000-an kayaknya Bang ya. 2000-an itu. 2000 ya 5 berapalah 2007 itu berapa, masih wartawan saya waktu. Siap. Oh, masih pernah jadi wartawan ya. Saya kira dari lahir udah langsung jadi pengacara, Bang. Iya. Itu pujian loh Bang, perlindungan. Siap. Jadi itu ya perbedaan mendasar delik biasa dan delik aduan. Iya, itu perbedaan secara umum. Kita tidak bicara tentang sejarah lahirnya perdata, sejarah lahirnya hukum pidana. Nanti masyarakat ini puyeng nanti. Muak dia karena Bang Parlin nih, saya habis sarapan dikasih tutorial banyak banget nih, puyeng. Tapi kalau untuk gambaran umumnya saja, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu kan dilahirkan pada zaman kolonial Belanda, itu bukan produknya hukum Indonesia. Dan begitu itu di tahun 1830-an lah, 1830. Bayangkan 1830, Jesse saya rasa umurnya baru 4 tahun itu. Belum lahir, Bang. Mohon maaf, belum lahir. 1830 itu jangankan kita, nenek-nenek kita belum tentu lahir. Iya. Dan di situ lahirlah produk hukum perdata karena Indonesia belum terbentuk secara utuh hukumnya, juga lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan produk
kolonial Belanda yang tahun 1918 lah itu, kurang lebih 1918 baru dilahirkan. Tapi selama itu apakah pernah ada perubahan-perubahan? Karena kan kalau dikondisikan, disinkronkan dengan keadaan saat ini kan mungkin sangat jauh berbeda dong Bang ya? Iya, harusnya begitu. Dan KUHP, Kitab Undang Pidana itu ada beberapa revisi. Beberapa revisi termasuk penghapusan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu sudah dihapus tuh, Jess. Sudah dihapus. Kenapa? Karena sikit-sikit itu bisa dipidana orang. Misalkan Jesse tidak mau menyapa saya, persisian di tengah jalan, saya bisa dilakukan, saya bisa melaporkan Jesse ke polisi akibat perbuatan tidak menyenangkan. Bayangkan ya, sebatas itu. Serem juga ya. Itu pasal karet, pasal karet itu kan bisa dibawa kemana-mana saja. Itu dihapus, sudah tidak berlaku kembali. Sudah ada putusan MK-nya. Perdata begitu juga, Jess. Perdata itu ada beberapa yang sudah waktu itu sudah dilakukan revisi beberapa, kalau tak salah sampai 8 kali itu. Dan yang berlaku hanya buku, kan ada 4 buku itu. Buku tentang perikatan, tentang perjanjian. Makanya kalau ada permasalahan perdata hanya terkait dengan perjanjian saja, dengan perbuatan melawan hukum. Buku tentang keluarga, tentang tentang 2 buku lagi itu sudah tidak digunakan lagi. Tentang keluarga juga sudah tidak. Kenapa? Karena sudah ada lahir undang-undang tentang perkawinan, kan sudah ada undang-undang 1 nomor 74 tentang perkawinan, sudah dilarikan ke sana. Jadi kalau mau menggugat tentang keluarga ya ke pengadilan, kalau orang Islam ya larinya ke pengadilan agama. Karena kita sudah menyediakan pengadilan agama Pekanbaru, itu khusus warisan, khusus hak asuh anak, khusus perceraian, kemudian khusus harta bersama. Jadi bukan lagi ke kepolisian semuanya ya? Ya, bukan lagi permasalahan perdata yang dapat diajukan ke pengadilan negeri lah. Oke. Semakin sedikit juga berarti lingkup si perdata ini ya Bang, perlindungan ya? Semakin ruang geraknya kecilannya 2. Kalau mau mengajukan gugatan ke pengadilan terkait dengan permasalahan perdata adalah perbuatan melawan hukum 1, PMH. Kalau kita istilah hukumnya PMH. Yang kedua adalah wan prestasi atau ingkar janji. Nah, begitu. Jadi ada 2 bentuk itu saja. Selebih dari itu nggak ada bentuk gugatan lainnya. Perbuatan melawan hukum ini juga termasuk karet juga, dapat melar kemana-mana. Iya, saya juga definisinya apa sih perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum ini itu yang menjadikan ruang lingkupnya lebih luas. Misal saya ingin menggugat Jesse dengan Gega. Akibat Gega dengan Jesse memiliki usaha partisi. Partisi ini kebetulan klien saya pernah digugat. Ya, memiliki usaha partisi dan saya bersebelahan betul dengan rumah Jesse dan Gega. Ya, kenapa? Karena bertetanggaan sehingga saya harus lakukan upaya hukum karena hampir tiap hari dan tiap malam bising akibat usaha partisinya. Palu-palu diketuk jam 2 malam, jam 3 malam, langsung ketam kayunya bunyi sehingga mengalami kebisingan. Saya mengajukan gugatan apa tuh ke pengadilan? Kan satu kan ada, kalau mau masalah perdata kan ada 2, perbuatan melawan hukum dan 1 adalah ingkar janji. Kalau ingkar janji pastikan tidak. Karena kita nggak berjanji, orang dia datang sendiri kok di sebelah kita gitu ya. Jadi saya masukkannya perbuatan melawan hukum. Itu bisa banget ya bisa. Kita jadi gugat. Yang gitu, yang longgar-longgar. Misalkan ada terkait dengan dugaan pelanggaran hukum, tapi cari dasar hukumnya pelanggaran apa. Nah, kebetulan waktu klien saya digugat, karena usaha yang memiliki usaha adalah klien saya, sehingga dalam gugatannya ini memiliki kelemahan, dia tidak menyebutkan dasar hukum klien saya melakukan pelanggaran hukum apa, perbuatan melanggar hukum apa, sehingga itu bisa membuat dia ditolak gugatannya karena tidak memenuhi syarat formil, karena dia tidak menyebutkan dasar hukum apa klien saya bisa dilanggar. Sebelum dilanjutkan Bang Parlin, saya ingin angkat dulu satu telepon dari mitra kota kita. Ada Pak Dodo, selamat pagi. Pagi Mbak Jeki. Iya, ada Bang Parlindungan di sini. Oke, siap. Pak Dodo silakan. Pagi Bang. Pagi Bang Dodoy. Bang Dodoy di mana? Lagi di Jalan Nangka nih Bang. Oh iya, hati-hati Bang. Bawa mobil Bang? Mobil Bang. Iya, hati-hati. Kebetulan bawa mobil. Siap-siap. Tapi berhenti kan Bang? Saya pengen. Iya, silakan. Sila Bang Dodoy. Sila. Kok putus-putus ya Pak Dodo ya? Sorry banget nih. Kita kurang jelas mendengarkan nih. Halo Pak? Pak Dodoy. Pak Dodo kayaknya lagi pakai headset ya?
Aku nggak pakai headset kok. Oh, oh putus-putus. Iya, sinyal. Oh, mungkin blank spot nih buat Pak ini. Dodoy lagi di bawah pohon, terganggu sinyalnya Pak Dodoy. Jadi udah kedengaran Bang. Ada yang Oke, membawahi. cukup. Pak Oke. Dodoy. Siap, Oke, lanjut. mau nanya soal kelegalan surat tugas ya, surat tugas. Seperti contohnya kayak gini, aku pernah kejadian dan beberapa teman-teman juga pernah kejadian soal surat tugas salah satu perusahaan negara di bidang listrik. Mhm. Jadi kebanyakan surat tugas itu kan nanti mereka kan untuk kasus pencurian listrik atau apa itu kan mereka kan di P2TL ya namanya. Iya, Pedro. Jadi mereka kan didampingi BKO kepolisian Bang Perlindungan. Untuk pendampingan ya, Jadi, Bang? ya untuk pendampingan. Jadi kebanyakan mereka menggunakan surat tugas yang random. Maksud saya random itu begini. Mereka datang ke rumah kita dengan membawa surat tugas tapi dengan tidak mencantumkan nomor pelanggan dan nama pelanggan. Oh, oke. Jadi menurut saya kalau saya berpikiran itu tidak sah. Karena apa? Karena mereka bisa saja ke rumah siapapun dengan surat tugas itu. Orang nggak ada Kan nomor seperti itu pelanggannya karena gitu nggak ya? ada nomor pelanggannya. Oh, oke. Jadi kalau istilahnya ya udah coba-coba aja kalau ini ada pelanggaran kita lakukan penindakan kan seperti itu. Iya, iya. Jadi tidak valid data yang mereka bawa. Saya pernah menolak petugas itu karena memang tidak ada nomor pelanggan yang terdaftar di surat tugas mereka gitu, Pak Perlindungan. Jadi Iya, Bang. menurut saya sih saya pengen tanya konsultasinya itu seperti apa kelegalan surat tugasnya. Ada nggak kekuatan hukum dari surat tugas yang tidak menyertakan nama atau nomor pelanggan langsung ke tujuan. Jadi satu untuk semua surat tugasnya Iya, jadinya seperti itu, Bang Perlindungan. Iya, iya. Siap. Terima kasih Bang Oke untuk deh. konsultasinya. Oke, Iya, terima kasih Bang selamat pagi. Dodoy. Ya, hati-hati Bang, pindah dari pohon. Jangan di sana lagi. Nggak mungkin di pohon, Bang Parlin. PLN yang ketika memberikan surat tugas random, Iya. tidak ada nomor pelanggannya, sah nggak sih, Bang? Nah, begini. Sebenarnya ini kan permasalahan internal PLN. Ya, PLN ketika menerbitkan surat, nih surat tugasmu untuk mencakup segala permasalahan yang dituangkan dalam surat tugasnya. Ya, itu internal mereka. Tapi kan masyarakat tidak mau tahu tentang permasalahan itu. Iya dong. Bagi saya, misalkan apa yang disampaikan oleh Bang Dodoy, kekritisan masyarakat diminta di sini. Ya. Sama kayak kepolisian ingin melakukan penangkapan terhadap saya. Dugaan Pencabulan. Ya, dugaan pencabulan. Lalu saya akan tanyakan, Pak Kepolisian, apakah ada surat tugas? Apakah ada surat perintah penangkapan? Kan dua itu. Ada Pak surat tugasnya ini dan ini surat perintah penangkapan. Karena Bapak telah diduga melakukan pencabulan terhadap nenek-nenek gitu ya. Contoh loh, Bang. Iya, ini kan hanya sebatas contoh. Iya. Nah, itu kan kekritisan. Ah. Kenapa? Karena sekarang kok Bapak berani-berani menanyakan saya surat tugas. Bapak nggak yakin saya polisi? Nggak yakin. Kenapa? Sepanjang belum menunjukkan surat tugas, sebelum dia menunjukkan identitas, sebelum menunjukkan surat perintah penangkapan, saya masih belum percaya. Kenapa? Karena di TV-TV kan banyak itu polisi gadungan. Iya, betul. Ada baru-baru ini kejadian dugaan apa namanya dia polisi gadungan menangkap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Akhirnya dia denda dengan secara tidak berdasarkan ketentuan itu. Bukan oknum, malah polisi gadungan, dia pakai baju polisi, dia punya identitas polisi dan menangkap orang-orang yang tidak mengenakan masker. Banyak ya. Dan saya kira yang dicatat bukan hanya polisi, banyak profesi lain sebenarnya. Banyak profesi lain, bahkan termasuk dokter pun ada yang gadungan dokter, juga. advokat, yang Yes. kebanyakan wartawan. Kenapa? Kok Ah. tahu perlindungan saya dari 2001? Wartawan waktu itu sebelum jadi advokat saya masih wartawan. Masih banyak wartawan-wartawan gadungan yang orientasinya adalah dia untuk memanfaatkan peluang ketika ada celah-celah pejabat, Iya, celah-celah kepala sekolah. Ini sering kena gedap ini istilah waktu kami kecil, istilah kena gedap itu. Apa gek? Gedap. Itu adalah kepala sekolah dan kepala desa banyak. Iya. Maka ada kepala sekolah yang melakukan upaya dia berhenti dari yang kepala di sekolah di Indragiri Rohil Hulu kemarin ya. Indragiri Hulu ya. Inhil ya. Indragiri Hulu. Indragiri Hulu benar ya, Bang? Ya, Indragiri Hulu dia
mengundurkan diri sebagai kepala karena ada LSM yang memanfaatkan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk memeras kepala sekolah. Dan juga dilakukan oleh kejaksaan. Iya, Korps Adiaksa ya. Oknum Dan kejaksaan. thanks God ketika mereka mungkin nggak resign begitu saja, kasus ini tidak akan terkuak sepertinya Bisa ya Bang saja. ya. Kenapa? Karena kadang untuk meneroka, untuk membedah sebuah permasalahan agar menjadi sebuah perhatian, kadang ada gebrakan-gebrakan Betul. dulu gitu. Nah, seperti perkara yang disampaikan oleh Bang Dodo ini, kekritisan masyarakat diminta. Berarti langkah Pak Dodo sudah tepat untuk menolak surat itu ketika Ya bisa diserahkan. saja menolak sepanjang dia masih merasa ada kurang, loh kok Bapak datang tanpa ada surat tugas khusus untuk menindak rumah saya karena mungkin tidak membayar listrik atau ingin mengecek sejauh mana keabsahan dari pemasangan listrik, kan banyak listrik curian begitu kan. Iya, betul. Bisa saja mungkin akibat dari itu. Lalu kan orang kan dirugikan juga ketika datang, dia bisa melakukan tindakan tapi tidak memiliki dasar. Sebenarnya surat tugas itu syarat nomor 1 loh, Jesse mau liputan nih ke Indragiri Hulu, misal, tidak diberikan surat tugas. Kalau orang tuh menanyakan surat tugas mau gimana? Ya udah balik lagi ke Balik, Pekanbaru pasti dulu. tidak bisa kita memaksa, Ya. karena ini kepentingan lain. Saya dulu, Jess, ini kisah nyata, saya pernah datang di sebuah desa, desa Kadur, di Pulau Rupat. Nah, di Pulau Rupat tahun 2006 waktu itu. Oke. Masih belum bisa ada akses Akses mobil, jalan ya. mobil Oke. karena saya nekat mobil nggak bisa masuk gitu. Tapi saya dapat kabar mobil bisa masuk. Dan Jadi saya tetap ternyata- nekat masuk dengan nyebrang dari Dumai naik Roro, memang tak bisa masuk. Itu jalan jelek. Ya. Jadi dari jam 8 pagi udah sampai nyebrang di Pulau Rupat dari Dumai sampai ke Desa Kadur Rupat Utara, paling ujungnya di sana dekat Rupat itu. Itu sekitar jam 3 malam. 3 dini hari. 3 dini hari. Waktu itu juga saya dapat tugas untuk membuat profil Kabupaten Bengkalis, kan itu merupakan Kabupaten Bengkalis, tentang keunggulan desa. Hampir semua desa yang ada di Bengkalis waktu itu. Iya. Lalu saya jumpai kepala desanya, karena ada masyarakat sarankan Bapak tidur di rumah kepala desa saja. Kenapa? Kalau Bapak tidur tepi jalan, kita tidak tahu nih ada binatang-binatang buas. Iya, memang ya. Karena itu sangat ini banget ya, masih. Oh iya, karena waktu Apa itu sih? kiri, Masih kanan, asri hutan, sekali. aspal tidak ada, Iya. lalu rawa-rawa dan Wah. sungai begitu. Asri Jadi, sekali lah ya Bang. asri. Kadang ada dinosaurus lewat. Oh, nggak mungkin Bang, udah punah. Yang Saking lain, apanya kadal waktu itu. mungkin, kadal. Ular piton gitu kan. Jadi akhirnya saya nawarkan dirinya dengan kepala Pak desa Kepala untuk Desa. numpang tidur untuk Ah. aktivitas besok. Dia nolak. Kalau memang Anda untuk kegiatan pembuatan profil, Mana suratnya? Kabupaten Bengkalis, mana surat tugas dari bupati? Oh. Tak ada, Pak. Ini karena kegiatan proyek lah gitu, proyek dari kontraktor yang memenangkan. Saya diusir. Oh, singkat cerita Anda nggak jadi tidur di rumah Kades? Akhirnya pas saya mau balik, keluarlah seorang wanita, rambut panjang, putih, cantik. Oh, wow. Pak, ini dosen saya. Dia ngomong gitu sama iya, kepala iya, desa. iya. Ini dosen saya, Pak. Heeh. Langsung karena orang kampung agak menghargai guru, Pak silakan, Pak silakan. Oh, Masuk gitu. harusnya dari Karena awal Anda bilang Anda dosen, Nah, Bang. harusnya jangan disebutkan kok. Iya ya. Nanti ketahuan lah mau nipu kan. Pertama tadi mau untuk liputan, nggak mungkin orang liputan begini dosen kan. Jadi Tuhan Iya. menunjukkan ada hikmat. Perempuan cantik berbaju putih dan berambut panjang Baju itu putih, ya, baju Bang? tidur. Rupanya mahasiswa saya akhirnya Oke. pertama Bapak itu malam dini hari itu garang-garang, galak-galak, pas pagi udah ada Berbagai macam hidangan ya. dan sediakan 6 unit motor untuk jalan-jalan ke pantai. Wow, luar biasa Karena Anda. pantainya kan bagus di Iya, Pulau iya, Rupat iya, itu, Pantai gitu. Rupat ya. Nah, jadi surat tugas Wih. itu penting Mhm. sehingga jangan sampai mengabaikan. Lalu kalau untuk ingin menunjukkan kepada seorang gitu, sama kayak kita juga pengacara, yes, kan saya nanti hari ini sidang Mhm. jam 1 siang, Oke. sidang pertama. Mhm. Hakim menanyakan, Anda siapa? Mhm. Saya kuasa hukum terdakwa. Meskipun Anda sudah famous sekali di Padahal Pekanbaru gitu ya. dari penampilan Udah dapet banget lah. beda marketing sales sama saja dengan padahal kalau saya lihat Iya. hakimnya kan udah kenal kita kan, Iya, nggak karena sering mungkin bertemu dong, gitu. nggak pernah ketemu Anda Nggak gitu ya. mungkin. Jadi pada saat mau menunjukkan itu SOP-nya begitu. Ah, SOP-nya I ketika see, pada baik. sidang pertama sebelum pembacaan dakwaan yang dugaan pidana, Anda siapa? Saya kuasa hukum terdakwa. Iya. Oke, bisa dilihat kartu anggota. Mhm. Oke, ini kartu anggota kita, Pak.
Nah, ini fotokopiannya. Surat kuasanya mana? Ini surat kuasanya sudah dileges di pengadilan. Oke. Berita acara sumpah mana? Ditanya sampai berita acara sumpah. Hmm. Kenapa? Karena bisa saja KTA ada, berita acara sumpah tidak. Kenapa KTA bisa dibuat? Bisa dibuat di reklame, jasa advertising dan lainnya. Tapi kalau berita acara sumpah itu kan diterbitkan oleh pengadilan tinggi. Tidak mungkin kan memasukkan itu berbahaya toh. Kita tunjukkan yang asli dan kita berikan yang fotokopi. Padahal udah tahu nggak mungkin kan. SOP-nya begitu. Jadi SOP ini penting karena itu syarat menentukan untuk selanjutnya dapat dikerjakan atau tidak. Balik lagi ke kasus Bang Dodo tadi, kalau ditanya legal atau enggak surat P2TL-nya si PLN ini, sebenarnya untuk internal mereka mungkin ilegal ya, mungkin legal ya Bang ya? Legal, bisa saja legal, apalagi menggunakan kop surat. Tapi kita sebagai masyarakat yang mempertanyakan kenapa data pelanggan kita tidak ada di surat tersebut, gimana tuh Bang? Itu makanya tadi kembali ke kritisan masyarakat. Kalau dia mau menolak, boleh saja. Boleh saja. Karena kan bukan ditujukan kepada saya nih, harus buat secara spesifik. Mana surat tugasnya mengatasnamakan atas nama Perlindungan ingin mengecek listrik di rumah saya. Kalau bisa udah ada fotokopiannya untuk kita pegangan. Sebagai bentuk benar nggak nanti suatu saat kita pengecekan atas nama ini pernah diutus ke rumah saya. Jadi kita cek ke P2TL-nya. Oh iya benar, oke, nggak ada masalah. Dikhawatirkan misalkan dia ngecek, tiba-tiba ada handphone agak 4 unit kita hilang. Serem banget. Nah, dan itu pernah terjadi ya? Ya bisa saja kan, seperti itu ya Bang? Kita menjaga kekhawatiran seperti itu. Betul. Ketika dia surat tugasnya nggak ada, nggak sesuai dengan peruntukan ke kita, bisa saja dia cuci tangan kan, biasanya dia tidak pernah gitu. Jadi kalau udah ada identitas, nama, surat tugas itu sebagai pegangan kita, itu sebagai dasar ketika ada permasalahan kemudian hari gitu. Jadi good action banget untuk Pak Dodo yang menolak ini ya, karena bisa kekritisan masyarakat itu penting. Kecuali mungkin ya tidak keberatan silakan. Ya diawasi kalau mau ngecek listrik, ngecek pam, air ya ikut diawasi keliling. Saya pun di rumah gitu, Bang, servis AC gitu kan. Semuanya dicek and recheck ya. Saya tungguin tuh abang tuh memasang membuka. Jangan ditinggal lah Jangan isinya. ditinggal. Satu penelpon saya ingin angkat lagi Bang Parlin. Silakan. Selamat pagi Pak Ajat. Selamat pagi, Jess. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Ada Bang Perlindungan nih Pak di konsultasi hukum kita, silakan. Selamat pagi, Pak Perlindungan. Selamat pagi Bang Ajat. Pak. Oh Pak ini ya. Kelahiran tahun berapa Pak? Tahun 52. Wah ya, sebaya dengan mak saya nih Pak Ajat. Jadi saya mau tanya deh. Apa tuh? Ya Pak Ajat, silakan Pak. Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Apa itu cek kalkulasi bunga? Cek kalkulasi bunga. Cek kalkulasi bunga. Ya. Cek kalkulasi bunga, ada juga bunga berjalan. Jadi saya bingung. Coba saya mohon dengan segala hormat, Mas Lindo, karena ada beberapa tahun yang lalu lah ya. Iya Pak. Koordinasi hutang kok ada bunga berjalan, kemudian ada cek kalkulasi bunga. Iya. Nah, jadi begitu aja sih Bang Parlin. Iya Pak Ajat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ajat. Jess, terima kasih Jess. Sama-sama Pak Ajat, selamat pagi. Tadi sudah ada Pak Dodo ya yang mempertanyakan keabsahan dari surat tugas ketika tidak ada nama dan nomor pelanggan, dalam hal ini perusahaan listrik negara ya. Itu sah saja ketika Anda tolak karena menurut Bang Perlindungan ya memang itu hak kita dan kritisnya kita sebagai warga negara ya. Lalu tadi ada Pak Ajat yang mempertanyakan mungkin sedikit jauh dari yang kita bicarakan hari ini ya, perkara pidana dan perkara perdata, tapi tidak apa-apa, silakan dijawab langsung saja Bang. Ya ini Jess berarti berkaitan perjanjian nih Jess. Oke, ya, minggu lalu berarti ya? Ya ini oke, siap-siap, nggak masalah. Tak ada salahnya, kenapa? Karena ini juga terkait dengan perdata. Ini perdata bisnis, kebetulan saya ngambil hukum bisnis di program S3 di Bandung. Saya mengambil judulnya adalah hukum bisnis tentang penanaman modal. Nah, pertanyaan Pak Ajat, ketika Pak Ajat disuguhkan ada estimasi biaya yang harus dibebankan kepada Pak Ajat yang disebut dengan kalkulasi bunga dengan bunga berjalan, mungkin ini adalah mungkin ya Pak Ajat itu pernah kredit rumah
ya di pada salah satu bank. Hmm, hmm, hmm. Kemudian mungkin lagi Pak Ajat nunggak Hmm, beberapa bulan, hmm. lalu Pak Ajat dikenakan denda. Hmm, Denda akibat dari keterlambatan atau Pembayaran. nunggak pembayaran. Oke. Jadi di dalam estimasi biaya itu ya ada kalkulasi bunganya, ditotalkan. Hmm, 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 hmm. Bunganya itu ketika pokoknya setiap bulan itu adalah 300, ditambah bunganya jadi 50, 350 lah yang harus dibayarkan oleh Pak Ajat Baik, baik. setiap bulannya. Lalu ketika Pak Ajatnya terlambat 3 bulan, otomatis ada bunga berjalan. Kan 3 bulan telat nih. Hmm, hmm. Tidak dibayar pokoknya, tidak dibayar bunganya, lalu ada denda-denda bunga lagi berjalan. Ah. Nah, mungkin itu yang dimaksud dari bunga berjalan. Oke. Sehingga membengkaklah pembayaran yang harus dilakukan oleh Pak Ajat akibat Pak Ajat mungkin telat Terlambat. membayar. Tapi itu pasti sudah disampaikan di awal perjanjian ya, Bang? Nah, ini saya tulis di sini. Aha. Seharusnya kita sebelum membeli rumah, Hmm, hmm, hmm. sebelum akad Hmm, hmm, hmm. ya dengan bank, baca dulu perjanjiannya. Hmm. Kadang ada yang pihak bank yang tidak Menyampaikan itu membaca, kalau bakal ada bunga berjalan tadi. kadang sengaja, Jess. Oh. Kalau tahu malah tentang itu dia malah nanti konsumen lari, tidak nggak mau. kabur. Iya. Ah. Tadi ada pertama mungkin malas, tapi seharusnya dibaca, wajib hukumnya. Ketika ada nanti akad tidak dibacakan isi dari akad kreditnya, itu melanggar kode etik notaris, karena nanti notaris yang akan menerbitkan perjanjian kredit PK itu. Baca perjanjiannya, kemudian teliti. Oke. Biasanya memuat 2 ini, ya, kalkulasi bunga dengan biaya pokok dengan bunga berjalan ketika sudah ada keterlambatan pembayaran. Nah, ini kadang yang sering konsumen abai. Apa tuh? Ya abai dia, karena dia butuh rumah cepat. Oh, jadi nggak baca-baca dulu. Nggak baca, Udahlah. atau dia nggak mau dengar Oh. sekalian ada presentasi dari pihak bank untuk akad, itu kan ramai. Hmm, hmm, hmm. Kadang tidak hanya 1-2, kadang ramai, sehingga dia tidak butuh pendengaran penjelasan. Dia tahu Udahlah. ini Wes. syarat-syarat sudah dipenuhi dan saya ingin punya rumah cepat, dia dapat kuncinya. Gitu Yang ya. kedua, kadang masyarakat ini dia tidak mencocokkan dengan penghasilannya. Oh. Ya, misalkan penghasilannya hanya sekian, lalu dia beli rumah, kan secara otomatis nanti berdampak. Apalagi nih ada oknum ya, saya sebutkan bukan mengeneral, yang dapat memanipulasi dan bekerja sama dengan pihak marketing, bekerja sama dengan oknum marketing bank gitu, untuk menerima saja apa isi dari masalah pokok gajinya, jadi dibengkakkan sehingga untuk memenuhi syarat untuk bisa dapatkan rumah. Padahal sebenarnya mungkin dari awal udah nggak memenuhi syarat dari sisi Iya. penghasilan, tapi ya sudahlah diloloskan saja Diloloskan gitu. agar bisa dapat rumah. Nanti mengenai nunggak itu belakangan. Oke, Nah, itu urusan bank. baik-baik. Dan itu banyak tugas-tugas. Lalu ketika Pak Ajat merasa diberatkan Si bunga akibat berjalan dari ini. bunga berjalan dengan biaya kolektivitas bunga dengan pokoknya, hutang pokoknya, Pak Ajat ketika sudah memikirkan matang-matang bisa melakukan upaya hukum. Apa tuh? Ya, akibat keberatan ini bisa melaporkan permasalahan ini. Misalkan di dalam perjanjian kredit ini tidak memuat tentang bunga berjalan, lalu tiba-tiba di estimasi yang harus dibayarkan oleh Pak Ajat adalah harus membayar, berarti bisa kita laporkan ke otoritas jasa keuangan. Atau mau digugat ke perdata, ke pengadilan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Cari dasar-dasar hukumnya, kalau memang mau ingin memanfaatkan jasa pengacara biar lebih paham dalam pembuatan gugatan, nanti dicarikan dasar-dasar hukumnya, pasal berapa, undang-undang nomor berapa terkait dengan dugaan pelanggar hukum yang dilakukan oleh bank. Itu kalau tidak tercantum ya, tapi kalau ternyata tercantum tapi kita tidak membaca di awal, berarti salah kita dong, Bang. Salah kita. Oke. Kita harus penuhi. Kenapa? Seperti kita bahas minggu lalu, perjanjian itu merupakan produk hukumnya para pihak. Oke. Tidak bisa dibantahkan ketika sudah ditantangani di atas materai dan ada kesepakatan bersama memenuhi syarat-syarat sah dalam sebuah perjanjian, yaitu adalah produk hukumnya. Dan itu kiblatnya dia harus patuhi apapun bentuk dari isi perjanjian tersebut yang telah ditangani. Gitu. Maka sebelum menandatangani perjanjian, baca baik-baik per kata-kata. Meskipun kata-katanya kecil banget. Kata ya jangan sampai kecil nih, kadang ada yang membuat kecil kan, itu harus dibuat fontnya 12 lah biar enak dibaca. Jangan juga lebih, nanti terlalu besar. Nah, nanti
kebesaran. Kemudian pada saat penandatanganan, Kayak marah nanti kalau terlalu besar ya Bang. iya, pada saat penandatanganan yakin ini tidak ada bawah tekanan, oke, yakin dan sudah pahami. Kalau bisa gunakan juga jasa legal drafting untuk melihat isi-isi perjanjian, karena kalau dari kata itu bisa berbahaya. Ketika kita tidak paham tentang kata, tepan kelimanya bisa menimbulkan multitafsir. Begitu, bisa menimbulkan multitafsir. Iya, iya. Sama kayak seperti proses penyelesaian perselisihan dalam perjanjian. Misalkan ditentukan di situ tanpa menyebutkan pengadilan mana. Misalkan tidak menyebutkan pengadilan mana, secara otomatis ketika ada permasalahan hukum, pengadilan mana yang mau ditentukan? Oh enggak, maksud kami Pak, kata pihak pertama, maksud kami Pak adalah ini di Jakarta, tempat kami domisili. Loh, saya keberatan lah kalau Jakarta, biaya saya berapa ke sana pulang pergi ke Jakarta, saya Iya, pinginnya iya. Pekanbaru, Iya, nggak iya. bisa Pak. Nah itu menimbulkan multitafsir. Harusnya ditentukan di mana, dijelaskan. Penyelesaian persisian itu di Pengadilan Negeri Kepanitiaan Pekanbaru atau di Pengadilan Negeri mana, Oh, oke. ditentukan dengan jelas. Semoga clear ya Pak Aja tentang kalkulasi dan juga bunga berjalan ini. Nah, balik lagi kita ke perkara pidana dan perkara perdata Bang. Kalau memang tadi sudah disampaikan jenis-jenisnya, semoga masyarakat juga paham perbedaannya, tapi cara kita nih akhirnya menggugat ketika ada permasalahan dengan si perkara pidana dan perkara perdata pasti berbeda dong cara menggugatnya ya. Ya, cara kalau perdata adalah menggugat, kalau pidana kita membuat laporan ke kepolisian. Oh, oke. Ya. Jadi kalau membuat gugatan perkara perdata langsung pihak yang merasa ingin menjadi orang, merasa yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum Langsung atau lah digugat. ingkar janji, ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, penuhi syarat-syaratnya. Buat gugatannya secara sistematis yang memuat dalil-dalil, ada posita petitum namanya itu. Di dalam gugatan itu ada dua muatannya, ada posita dan petitum. Apa itu posita? Posita adalah dasar-dasar kita menggugat. Positanya, latar belakangnya gitu. Cerita-cerita, runutan-runutannya, sejarah-sejarahnya. Petitumnya apa yang kita inginkan terhadap tuntutan itu. Oh, Dalil-dalilnya kita merasa dirugikan nih. Akibat si A telah ingkar janji terkait dengan perjanjian. Saya dirugikan 100 juta. Secara material pokoknya, lalu dirugikan secara imaterial boleh. Jadi ditotalkan 1 miliar boleh. Mengajukan kerugian imaterial itu dalam KUH Perdata tidak ada minimal dengan maksimalnya. Jadi kalau kita mau buat 1 miliar sah-sah saja, Jess. Nggak ada masalah itu. Jadi kerugiannya 100 juta, imaterialnya 1 miliar sah-sah saja. Nah itu perdata dalil-dalilnya. Kalau mau lebih baik gugatannya, ya gunakan jasa pengacara agar tersistematis dalam buat gugatan. Karena jangan sampai salah kita membuat gugatan, karena kalau sudah melanggar ada beberapa aspek itu tolak digugat dari awal. Misalkan menyebutkan nama para pihak yang kita gugat, kita sebagai penggugat dan tergugat. Sebenarnya tergugatnya ada 3, tapi kita buat 1, itu bisa saja ditolak karena harus 3-3-nya digugat. Begitu. Itulah jasa seorang konsultasi hukum dalam Ya, hal ini ya. banyak Bang. aspek-aspek lain yang Siap. nanti bisa dijelaskan secara, karena waktu terbatas, kita Sistematis. secara umum saja. Dan Kalau- secara pribadi dengan Bang Perlindungan saja gitu ya. boleh dengan senang hati. Oke. Kalau pidana kita buat laporan pidana, siapkan bukti-buktinya. Kemudian nanti di dalam berita Buktinya ini harus fisik kah? ya harus fisik. Oh. Misalkan surat ya, Oke. surat. Misalkan ada berupa benda-benda. Maksud saya saksi saja tidak cukup untuk sebuah perkara pidana? Tidak cukup. Oh. Kenapa? Karena bukti minimal harus ada 2, dan saksi itu adalah sebagai memperkuat di dalam berita acara sumpahnya BAP, dan itu nanti akan dihadirkan di persidangan saksi tersebut. Jadi dia memperkuat laporan kita. Jadi nanti dalam BAP polisi kan penyidik kan memiliki teknik tuh dalam BAP. Dia Iya, bukan iya. orang sembarangan, dia punya ilmu. Pasti. Nah, yang tidak dimiliki oleh pengacara dan tidak dimiliki oleh yang lain. Ilmunya itu yang dapat menggali sebuah permasalahan, lalu nanti di sana akan tersebutlah nama-nama. Oke. Nah, kalau kita dalam BAP kan menyebutkan nanti nama-nama gitu. Nah, itulah yang nanti akan dipanggil kadang ya. Kadang tidak, kadang iya, dia itu dipanggil untuk sebagai saksi. Jadi saksi dan bukti fisik ini adalah hal yang Harus dibawa penting buktinya. untuk si Iya, perkara mana pidana. buktinya? Mungkin dia bawa perjanjian penipuan dan penggelapannya ini dia ya, walaupun perjanjian itu tidak bisa dimasukkan ke ranah pidana, bisa saja seperti yang minggu lalu kita bahas, bisa saja perjanjian berdampak kepada pidana akibat dari
penipuan dan penggelapan untuk memuluskan orang mendapatkan uang. Ini ada satu WhatsApp dari Bang Fai, cukup panjang ya mungkin ya. Mungkin bisa sempat ya Bang 5 menit terakhir ya. Coba, ya. Berhubungan juga dengan PLN. Jadi ini warga Bukit Raya Tangkerang Labuai, bangun rumah dan masuk listrik lah. Ternyata tidak bisa masuk listrik karena nggak ada tiang. Akhirnya saya belilah tiang biar listriknya bisa masuk. Itu berarti kan statusnya tiang pribadi karena saya yang beli ya, bukan PLN. Tapi sekarang rumah di situ sudah banyak. Tapi PLN-nya main cantol aja ke tiang yang saya beli sendiri. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, saya ikhlas. Kemudian 3 bulan yang lalu saat kabel jalan depan rumah saya tiap minggu putus karena panas, karena kabelnya tidak sesuai lagi dengan rumah yang sudah besar dan dayanya yang besar. 1 minggu 2 kali saya telepon buat laporan ke 123 ya, call center PLN. Kemudian warga di sini juga sudah masuk 2 kali suratnya untuk mengganti kabel yang sudah tidak kompatibel lagi ya. 1 bulan kami tunggu tidak ada respon, malah disarankan PLN ganti sendiri. Padahal awalnya kan tiangnya juga buat tiang sendiri ya. Nah akhirnya kami warga kumpul uang nih buat ganti kabel baru. Jadi hak kami apa sebagai warga negara ini kalau semuanya harus diganti sendiri, disuruh sendiri oleh PLN ya. Kan tiap bulan kami sudah enak membayar tagihan sesuai pemakaian, tapi ketika kami menuntut tidak ada kejelasan dari perusahaan listrik negara tersebut. Terima kasih Bang Fai. Silakan Bang. Oke Bang Fai, saya kasih legal opinion ya Bang. Siap. Jadi walaupun dasar hukumnya ini masih kita perlu pelajari, tapi setidaknya secara umum saya dapat sampaikan adalah setiap warga negara, siapa saja dia berhak mendapatkan listrik, air bersih, begitu kan? Itu adalah tugas negara untuk memfasilitasi masyarakat. Masa di tengah kota Pekanbaru masih ada masyarakat belum mendapatkan fasilitas listrik? Yang lebih konyolnya lagi, masyarakat itu yang membiayai sendiri untuk kepentingan agar dia bisa dapatkan listrik untuk memasang tiang, gitu kan? Beli tiang pakai duit sendiri katanya nih ya? Iya, harusnya ajukan usulan ke PLN bahwasanya untuk di kawasan ini ya apakah melalui RT atau RW-nya perlu dialiri listrik dilengkapi dengan trafo tiang yang memadai. Udah 1 bulan Bang katanya nggak ini. Karena untuk sepengetahuan saya juga untuk proses bisa masuk listrik itu kan lama. Berdasarkan kebutuhan. Misal kalau masyarakatnya hanya 10, 20 mungkin belum menjadi sebuah prioritas bagi PLN. Tapi bagi kita penting gitu. Kenapa? Karena biaya misalkan 1 miliar untuk buat trafo dengan tiang dan lain-lainnya untuk hanya kebutuhan 20 warga kan nggak mungkin. Mungkin itu dari pandangan PLN gitu. Tapi apapun keadaannya bagi kita sebagai masyarakat tidak mau tahu tentang permasalahan itu. Yang penting kita dapat listrik. Toh juga kita bayar tiap bulan soalnya tagihannya. Iya, bukan kita mau mencuri. Nah, inilah mengakibatkan nanti ada curian-curian listrik. Itu juga sebagai dasar kenapa masyarakat masang kabel listrik ke rumahnya mengambil dari tiang-tiang yang sudah ada. Ya, akibat apa? Mungkin proses dalam pemenuhan untuk mendapatkan lama, ribet, kemudian ada biaya yang besar dan lain-lain sehingga curian listrik lebih banyak gitu ketimbang itu menjadi dasar kerugian PLN juga akibat banyak listrik yang dicuri. Tapi ketika teman-teman dari Tangkerang Labuai, Bukit Raya ini ingin meminta, ternyata tidak ditanggepin juga. Jadi apa ini bisa diperkerakan? Pertanyaannya Bang? Bisa. Kalau dalam gugatannya itu class action namanya. Kita ramai-ramai membuat kuasa atas nama masyarakat. Ada minimalnya masyarakatnya berapa banyak? Tidak ada. Yang penting keterwakilan dari masyarakat tersebut sudah ada, misalkan 20, 18 saja sudah cukup. RT RW juga sudah mengetahui dan memberikan kuasa kepada pengacara untuk gugatan class action gitu. Menggugat PLN akibat fasilitas umum kita tidak dapati. Harusnya di dalam undang-undang begini, masyarakat berhak mendapat fasilitas. Lalu ada mungkin proses yang ada pilih kasih lah. Kalau ruko ngajukan gampang, cepet. Kita kok lama. Mungkin. Tiang beli sendiri, kabel ganti sendiri. Nah itu dia. Kalau tiang sudah tidak sesuai dengan speknya, pasti butuh kabel yang lain dan berbahaya kan, berbahaya lah. Jadi makanya tentukan speknya yang dari PLN. Buat tiang listrik dari bambu, kalau jatuh akibat kena hujan, lalu menimbulkan korban, kita bisa perkarakan PLN-nya, bukan masyarakat yang menggunakan bambu. Kenapa? Kan kita udah ajukan permohonan sebulan 2 bulan nanti tanggapin. Kadang ada yang agar bisa terrealisasi dia menggunakan jasa-jasa
RT, RW, pengacara, surati, baru masuk. Kadang begitu, kadang mesti ada gebrakan seperti itu baru permohonan bisa direalisasikan. Itu sebagian masyarakat lah gunakan itu. Kadang sikit-sikit udah gunakan pengacara. Ada juga 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh calon klien, belum sampai sebulan, dia mau mau melaporkan suaminya ke kantor polisi akibat penelantaran anak. Dia dapat informasi baca-baca di Google, ini suaminya bisa dilaporkan polisi akibat penelantaran anak dan istri tidak menafkahi. Sejak kapan? 25 hari inilah Pak dia tidak menafkahi. Itu boleh digugat? Loh, ya idealnya kan Pak idealnya kan Bu, dia misalkan 6 bulan, 7 bulan dia tidak nafkahi, mungkin bisa masuk penelantaran. Tapi gitu kalau ya. 25 hari? 25 hari kan belum sebulan. Dia kerjanya apa? Ya kerjanya serabutan Pak. Ya sabarlah dulu, orang sedangkan pegawai saja swasta maupun pegawai negeri ataupun profesi, dia bulanan dia ngasih sama keluarganya menafkahi anaknya. Rupanya saya telusuri ada faktor lain. Apa gitu. tuh faktornya? Si suaminya ini dia dekat sama seorang wanita. Kalau di itu salah satu TV itu ku menangis gitu ya Pak. Di SCTV. Iya. Baik, siap. Harusnya bukan melatar belakangi akibat penelantaran, rupanya ada akibat faktor lain. Karena sudah benci sama suaminya, dia mau perkarakan suaminya. Akibat penelantaran baru masuk pidana, biar si cewek tidak dapat, saya pun tidak dapat, tidak ada masalah lah. Nah, saran Bang Parlindungan nih untuk Bang Fai dan teman-teman di Labua ini seperti apa? Haruskah menempuh jalur hukum untuk ini agar bisa kemaslahatan kita bersama dapat di sana atau gimana Bang? Kalau saya dalam menjalankan profesi saya sebagai pengacara, lebih banyak upaya mediasi, pendekatan. Dari awal Abang sudah sampaikan ya di episode pertama kita ya. Jangan sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena sampai pengadilan itu berbicara mengenai arang dan abu, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Percayalah. Kenapa? Setelah putusan pun tidak akan merasa puas, lalu akan saling bermusuhan. Upayakan pendekatan secara baik, hindari permasalahan-permasalahan itu sampai ke ranah hukum. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, itu akan lebih baik ketimbang permasalahan hukum itu diselesaikan di pengadilan. Gitu Baik. saja.